Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 22 Desember 2024. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Dewi Wulandari, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, ribuan penumpang tiba di Terminal Bandar Deli Belawan, Kota Medan kemarin. Arus mudik 4 hari jelang Natal ini meningkat hingga 70% dari hari biasa. Menjelang perayaan Natal, sebanyak 3.605 penumpang asal Kota Batam tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli, Kecamatan Medan Belawan dengan menggunakan kapal motor Kelut. Lonjakan penumpang meningkat 70% dari hari biasanya. PT Pelni juga menambahkan satu armada kapal penumpang yakni KM Dorolonda yang diperbantukan hanya satu trip membawa penumpang pulang pergi jelang Natal. Kepala Operasional Pelni Medan Martin Panjaitan mengatakan antusias warga menggunakan angkutan kapal pada hari-hari besar cukup tinggi, terutama penumpang dari Batam menuju Pelabuhan Belawan. Tadi sekitar jam 10.55 kurang lebih, ini penumpang yang turun sebanyak 3.605 orang dan rencananya nanti kita akan memberangkatkan penumpang naik, sementara tiket yang sudah terjual itu 2.118 dan itu masih berjalan. Tujuannya ini ke Tanjung Balai, Batam, dan terakhir nanti di Jakarta. Pemirsa, diperkirakan menjelang Nataru tahun ini, volume kendaraan akan meningkat sekitar 5% dari tahun sebelumnya di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata. Hal ini diungkapkan Manajer Usaha dan Teknik ASDP Danau Toba, Juliansa, ketika dikonfirmasi di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata, Kabupaten Toba pada hari Sabtu kemarin. Juliansyah menjelaskan pada saat ini 4 hari sebelum sampai dengan hari perayaan Natal sekitar 250 unit kendaraan akan bertambah setiap hari atau volume kendaraan perharinya bertambah 10 sampai 15 unit. Untuk mengantisipasi lonjakan bertambahnya volume kendaraan, pihaknya telah mengantisipasi dengan menambah 14 trip perharinya dari mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dengan mengoperasikan 2 unit kapal penyeberangan yaitu KM Ihan Batak dan KM Pora Pora. Untuk pemesanan tiket penyeberangan, pihak ASDP Danau Toba hingga saat ini telah menerapkan pemesanan secara online. Sama seperti 3 tahun terakhir, hal ini juga sangat membantu bagi antrian kendaraan sehingga wisatawan atau pemudik hadir di pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan kapal. Dan secara eksternal juga dilakukan oleh regulator gabungan dari KSOP Danau Toba dan Dinas Perhubungan Provinsi. Beserta juga dan kepolisian juga sudah melakukan pengecekan termasuk dilakukan tes urin untuk ABK. Kita saat ini kan memang sudah berlangsung tahun ketiga ya. Tahun ketiga kita menggunakan sistem online. Dan di tahun ketiga ini pun rata-rata pengguna jasa yang datang itu sudah memiliki tiket karena mereka sudah membeli secara online. Ya, pemirsa, memasuki arus mudik perayaan Natal dan Tahun Baru, jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak ditemukan jalan berlubang dan amblas. Beginilah kondisi jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal dari Kelurahan Tanobato menuju Pantai Barat masih banyak ditemukan jalan berlubang dan amblas meski sudah memasuki arus mudik perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Di sepanjang jalan menuju wilayah Pantai Barat, jalan rusak yang paling parah mulai dari Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Linggabayu. Di ruas jalan ini banyak ditemukan jalan berlubang dan amblas akibat terkikis aliran sungai Batang Natal. Akibat kondisi ini, pengendara yang melintas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang melaksanakan mudik harus ekstra hati-hati dan mengurangi laju kendaraannya. Jalur Pantai Barat ini adalah jalan penghubung 7 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, mulai dari Kecamatan Penyambungan Selatan, Batang Natal, Linggabayu, Rantau Baik, Sinunukan, Natal, Batahan, dan Kecamatan Muara Batanggadis. Banyak yang rusak, Bang. Soalnya dari sana banyak kali yang rusak, titik-titiknya banyak kali. Cuman karena banyak petugas yang buat garis polisi ini mencegah kami kecelakaan.
Ya, pemerintah secepatnya lah memperbaiki, walaupun tidak apa kali kan terrealisasi semuanya, diperbaikilah. Soalnya kan Natal sama Tahun Baru udah mau datang ini, banyak kali yang mudik ini. Sejumlah persiapan dalam menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru telah rampung di Terminal Tipe A Kota Sibolga. Meski demikian, lonjakan penumpang belum terlihat di terminal. Menurut Koordinator Terminal Tipe A Kota Sibolga, sarana yang telah rampung tersebut diantaranya pos pemeriksaan kendaraan bagi seluruh armada bus di terminal yang penanganannya langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, ruang tunggu bagi para penumpang baik yang akan berangkat maupun yang baru tiba di Terminal Kota Sibolga juga telah rampung. Bahkan sejumlah armada bus telah tersedia dan siap melayani rute perjalanan dari Terminal Kota Sibolga menuju kota-kota tujuan. Kondisi armada yang tersedia tersebut dalam keadaan layak beroperasi. Sementara dari segi keamanan, pihak terminal juga telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian Polres Kota Sibolga dengan telah berdirinya pos pelayanan Polres Kota Sibolga di areal terminal. Kementerian Perhubungan mempersiapkan ruang ramcek, kemudian ruang tunggu untuk para pemudik maupun yang akan berangkat menuju tujuan masing-masing. Saat ini sampai dengan hari ini belum ada peningkatan atau lonjakan dari Terminal Tipe A Sibolga, masih seperti biasa. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyerahkan kewenangan pengoperasian pelabuhan penyeberangan berlokasi di Desa Siwalubanua II, Kota Gunung Sitoli kepada pemerintah daerah. Namun untuk standar prosedur operasional pelabuhan itu tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menambahkan pembangunan fasilitas pelabuhan Roro dengan jarak kurang dari 50 km arah selatan Kota Gunung Sitoli. Pelabuhan yang terdiri 2 sandaran kapal tersebut dipersiapkan menjadi fasilitas pendukung termasuk memperlancar arus penumpang menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025. Hari pertama dioperasikan, fasilitas perhubungan laut ini dibuka rute Gunung Sitoli Aceh Singkil dengan operator kapal milik swasta mengangkut ratusan orang penumpang dan ribuan tol hasil komoditi pertanian Pulau Nias untuk dijual ke sejumlah daerah di daratan Sumatera. Wali Kota Gunung Sitoli Sowaah Lauli mengatakan pengoperasian fasilitas pelabuhan penyeberangan laut dari Kementerian Perhubungan RI dipastikan akan berdampak positif terhadap kemajuan perekonomian daerah hingga membuka akses dan kesempatan bekerja bagi warga lokal. Dan kita semakin berkeyakinan bahwa Natal ini bisa lancar karena mulai hari ini Kementerian Perhubungan memulai operasi pelabuhan Roro di Kecamatan Gunung Solidano di tempat ini. Ini pelabuhan penumpang yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan mulai hari ini diberikan kewenangan kepada pemerintah Kota Gunung Soli untuk mengoperasikan pelabuhan ini. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan mendirikan sebanyak 8 pos pengamanan di berbagai titik strategis di wilayah Kabupaten Asahan. Momen Natal dan Tahun Baru, berbagai aktivitas di jalanan sangat padat. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas saat Natal dan Tahun Baru 2025, Satlantas Polres Asahan telah menyiapkan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di Sipang Katarina, Kisaran. Keberadaan pos ini untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas saat mudik dan arus balik, karena merupakan akses keluar masuk menuju pintu tol Kisaran. Pos pengamanan ini melibatkan Satuan Polri, TNI, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Sarana dan prasarana yang telah disiapkan di setiap pos ini diantaranya tempat peristirahatan serta tempat kesehatan. KBO Lalu Lintas Polres Asahan, Ibda Iqbal menjelaskan, ada sebanyak 6 pos pengamanan serta 1 posyan dan 1 pos terpadu di lokasi ini. Diharapkan dengan ada pos ini dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kita di Polres Asahan ini memiliki beberapa kegiatan seperti pos spam, posyan, dan pos terpadu. Jadi di Asahan ini kita memiliki 6 pos spam, 1 posyan, 1 pos terpadu.
Harapan kita dengan adanya pos pelayanan ini kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari kita memiliki layanan kesehatan dari dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Asahan, juga dari instansi terkait untuk memonitor arus lalu lintasnya, juga memonitor situasi Kamtibmas. Pemirsa, informasi terkait pengamanan Nataru di Kota Medan akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, tim gabungan Polrestabes Medan dan TNI dibantu unsur pemerintah daerah akan memaksimalkan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang hari ini resmi dimulai hingga 2 pekan ke depan. Selain fokus pada pengamanan gereja dan tempat keramaian, tim gabungan meminta warga tetap waspada demi terciptanya kenyamanan di ruang publik. Terdapat setidaknya 1.900 personel gabungan yang akan berjaga di Kota Medan dan beberapa kawasan luar daerah yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Medan. 1.900 personel gabungan tersebut disiagakan khusus selama perayaan Natal dan Tahun Baru dengan sandi operasi Lilin Toba. Terdapat 484 gereja yang akan diawasi dan dipastikan keamanannya agar perayaan Natal dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Tim gabungan nantinya tidak hanya bersiaga di kantor, melainkan juga akan bersiaga selama 24 jam di 14 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di pusat keramaian, jalur wisata, terminal, stasiun, hingga rumah ibadah. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebut khusus jalur wisata pihaknya akan dilakukan menjelang pergantian tahun, mengingat banyaknya warga yang merayakan pergantian tahun di kawasan jalur wisata. Perayaan Natal dan Tahun Baru kami mengerahkan 1.900 personil. Kemudian titik gerejanya ada 484. Kemudian yang menjadi prioritas sekitar 30 gereja, dan kami mendirikan 14 pos PAM, posyan maupun pos terpadu. Pemirsa, tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan dan Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg di Asahan. Rencananya narkoba jenis sabu ini akan diedarkan di Kota Medan. Kurir narkoba jenis sabu berinisial ZM nekat membawa narkoba dari Tanjung Balai Asahan menuju Medan menggunakan mobil Avanza dengan upah Rp4 juta per kilogramnya. Selain menemukan sabu-sabu 20 bungkus plastik, tim gabungan TNI Polri juga mengamankan istri dan 2 anaknya yang ikut dalam perjalanan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal, didampingi Dir Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Yemi Mandagi saat gelar kasus di Kodam 1 Bukit Barisan. Brigjen TNI Refrizal menegaskan Kodam 1 Bukit Barisan menyerahkan pelaku ZM beserta barang bukti 20 kg sabu-sabu dan mobil yang digunakan kepada Polda Sumatera Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam pengamanan, tim juga menangkap 4 orang yang berada di dalam mobil Avanza, yaitu seorang pria yang berperan sebagai kurir, istrinya 1, yang kedua, dan 2 anak mereka. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Dan barang tersebut sudah kita bawa di sini dan nanti tentunya akan kita. Polda Sumatera Utara bersama TNI menggerebek 6 lokasi yang diketahui menjadi tempat peredaran narkoba dan judi. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan setidaknya 47 orang diamankan serta barang bukti narkoba dan mesin judi diamankan. Video petugas gabungan polisi dan TNI membakar barak-barak yang dijadikan menjadi pusat aktivitas peredaran narkoba dan judi yang berada di 6 lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara pada Jumat dini hari. Operasi yang melibatkan lebih dari 300 personel gabungan ini menggerebek lokasi diantaranya di Dusun 7 Tanjung Pama, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, serta Kampung Kloneng, Desa Emplasmen, Kuala Mencirim, Kecamatan Sebinge, dan Kabupaten Langkat.
Dari hasil penindakan, 47 orang berhasil diamankan. Dari jumlah tersebut, 40 orang dinyatakan positif narkotika setelah menjalani tes urin. Selain puluhan orang yang diamankan, petugas juga menyita barang bukti narkoba, puluhan sepeda motor, dan ratusan mesin judi. Sebagai bagian dari tindakan tegas, seluruh barak yang menjadi sarang aktivitas ilegal ini langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Langkah ini diambil untuk memastikan lokasi tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat transaksi atau konsumsi narkoba. Ini merupakan komitmen tegas dari Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di Sumatera Utara. Informasi yang diberikan oleh masyarakat, tempat ini sudah beberapa kali juga dilakukan penggerebekan, selalu muncul kembali. Dan yang kemarin tim gabungan kita TNI Polri bergerak bersama dan juga memusnahkan barak-barak yang selama ini dijadikan tempat mereka mengkonsumsi narkotika. Pemirsa, Kepolisian Resort Toba menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil penangkapan Satuan Reserse kurun waktu 12 bulan di Mako Polres Toba kemarin. Adapun barang bukti dari kasus tersebut antara lain ganja dengan total 2.740,39 gram, sabu dengan total 251,83 gram dan ekstasi dengan total 84 butir dengan berat 58,6 gram. Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender sabu lalu membuang hasil blender tersebut ke lubang yang sudah digali untuk barang bukti pil ekstasi dan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Dalam kesempatan ini Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya menyampaikan dalam kurun waktu 12 bulan pihaknya menangani 62 kasus narkoba dengan total 75 tersangka. Dari kasus tersebut 36 diantaranya ditindaklanjuti sampai dengan P21 dan juga diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Selebihnya ada yang telah di SP3-kan juga ditindaklanjuti dilakukan rehabilitasi terhadap pelaku. Rehabilitasi, kemudian 51 tersangka kita tidak lanjuti dengan penyidikan dan mereka juga kita buktikan sebagai pengedar ataupun bandar. Kemudian ada 2 tersangka yang mereka mempunyai jaringan antar kabupaten atau kota. Kalau kita melihat besarannya mungkin tidak terlalu signifikan. Namun kita juga harus memahami bahwa pada masa-masa sekarang pemakaian narkoba itu hitungannya gram kecil pun sudah mulai dipakai. Pemirsa, warga Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Kota Medan, Sumatera Utara menutup jalan dengan menumpukan drum minyak dan kayu. Hal ini dilakukan karena warga protes jalan rusak akibat dilalui truk berukuran besar proyek pembangunan tanggul tanpa adanya perbaikan. Aksi pemblokiran jalan dengan meletakkan tumpukan drum dan kayu dilakukan warga di kawasan Jalan Nippon, Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Warga kesal lantaran jalan di kawasan tersebut dibiarkan rusak berbulan-bulan meski telah dilaporkan ke pemerintahan setempat. Baria, salah seorang warga, menyatakan masyarakat mendukung pembangunan tanggul, hanya saja protes karena jalan rusak telah mengganggu aktivitas bekerja dan sekolah anak-anak, bahkan jalan rusak yang dilalui truk untuk pembangunan proyek tanggul ini juga menyebabkan sejumlah warga yang melintas dengan sepeda motor terjatuh. Masalah jalan yang rusak karena ada pembuatan benteng proyek di sana. Di proyek itu bahkan mereka juga tidak pernah memanggil kami masyarakat di sini mau mengadakan pembangun tersebut. Kami monggo-monggo aja, tapi begitu proyek itu jalannya ini hancur. Tidak ada perbaikan sama sekali. Jadi makin hari ke hari tidak ada penanganan yang baiklah untuk jalan ini. Sementara ini aktivitas masyarakat buat sekolah, anak sekolah, anak yang bekerja. Kalau ini memang Bang, karena banjirop, ini memang keadaannya sudah memang awalnya sudah disediakan beberapa proyek di belakang untuk nasional penanggulan. Ya ini karena juga debit air juga semakin tinggi, ya makin diperparah. Korban Bang Oji, tengok.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kerabat dan orang tua Ibtu Tommy Samuel Marbun yang berada di Kota Pematang Siantar berharap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang usai melakukan kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB segera ditemukan. Kerabat dan orang tua Ibtu Tommy Samuel Marbun yang berada di Kota Pematang Siantar mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan kabar dari istri korban yang berada di Teluk Bintuni, Papua Barat. Keluarga korban menceritakan terkait kronologis kejadian hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat ini terjadi pada saat Ibtu Tommy Samuel Marbun bersama tim gabungan ditugaskan melakukan pendekatan kepada beberapa orang kelompok anggota KKB untuk kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Minggu 15 Desember lalu. Namun di tengah perjalanan pada hari Rabu 18 Desember lalu terjadi kontak senjata antara tim gabungan dengan kelompok KKB yang menyebabkan tim gabungan berpencar untuk kembali ke markas. Ibtu Tommy Samuel Marbun terpisah dari rombongan. Saya mendengar pada saat itu hilang kontak. Saya memberikan kepada para pemain, mungkin itu nggak ada sinyal. Itu kamu terima berita dari mana? Dari Kapolres. Istri dari Tommy menelpon kalau Tommy tergelincir dari kapal. Karena itu saya minta kepada Bapak yang terhormat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres Bintuni, tolong dan Bapak Kapolda Manokwari, Bapak Kapolri, dan Bapak Presiden yang kami banggakan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di dua desa Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapsel diduga akibat adanya penambahan hutan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gelondongan kayu-kayu besar yang berserakan di pemukiman warga pasca banjir bandang Rabu kemarin. Banjir bandang yang menerjang Desa Kota Tua dan Desa Simaningkir Kecamatan Tano Tombangan Kabupaten Tapsel menyisahkan tumpukan material bebatuan disertai lumpur di pekarangan dan rumah warga. Selain lumpur, tumpukan potongan kayu gelondongan berdiameter kecil dan besar sebagian menghantam rumah warga dan menutup aliran sungai serta ruas jalan penghubung desa tersebut. Akibat aktivitas perambahan hutan ini, ratusan warga mengalami dampaknya dan menderita berbagai kerugian. Bahkan bencana ini menyebabkan puluhan rumah rusak rata dengan tanah akibat terseret arus banjir bandang. Warga berharap aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang mencoba melakukan praktek penebangan liar, termasuk masyarakat yang melakukan budidaya di daerah konservasi untuk menanggulangi bencana banjir di berbagai daerah Tapsel. Pemirsa, pasca bencana banjir yang mengenangi pemukiman dan lahan pertanian warga desa Tumpatan Nibung, pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDA BMBK Deli sedang melakukan normalisasi saluran irigasi di desa Tumpatan Nibung. Terlihat satu unit alat berat eskavator sedang bekerja mengeruk sedimen serta sampah yang menutupi saluran irigasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya luapan air Sungai Belumai yang jika banjir akan mengenangi permukiman dan persawahan milik warga. Normalisasi saluran irigasi yang dilakukan ini sepanjang jalan Benteng menuju ke pemukiman warga sekitar 3 km dari Dusun 1 hingga Dusun 8, Desa Tumpatan Nibung. Kepala Dusun 6 Zaini menyatakan kegiatan normalisasi ini untuk mencegah terjadinya banjir akibat dari luapan air Sungai Belumai. Zaini mengharapkan setelah dilakukan normalisasi tidak akan terjadi lagi banjir di wilayah tersebut. Terjadi banjir akibat meluapnya Sungai Belumai. Kami mengucapkan terima kasih dari seluruh warga Desa Tumpatan Nibung kepada Dinas PU yang telah bekerja sama dengan Pak Kepala Desa Tumpatan Nibung, Pak Saryanto, yang telah menormalisasi paret benteng ini
yang selama ini banjir, insya Allah kedepannya tidak akan banjir. Oleh karena itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan kontribusi di desa kami. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke Labuhan Batu Selatan. 12 kepala keluarga korban kebakaran mendapatkan bantuan sembako dari salah satu pemilik Yayasan Pendidikan Labusel kemarin. Bantuan sembako diserahkan langsung kepada 12 kepala keluarga korban sebagai bentuk perhatian serta pemberi semangat kepada korban kebakaran yang mengalami musibah sampai kehilangan tempat tinggal. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban para korban. Usai menyalurkan sembako, donatur Naga Parlaungan Lubis menuturkan bahwa kehadirannya memberikan bantuan guna meringankan beban korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian. Memberi bantuan untuk meringankan korban kebakaran. Kalau menurut informasi kami dengar ada 12 kakak, dan insya Allah ke 12 kakak ini kita beri bantuan, mudah-mudahan nanti disusul oleh orang-orang yang punya rezeki. Pemirsa, ucapan dan harapan kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumut yang ke-54 disampaikan instansi Badan Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, serta perwakilan dari Kepala Desa di Serdang Berdagai. Katakan, TVRI Sumut sangat berperan penting dalam menyiarkan kegiatan pertanahan yang berbentuk sosial 3 jawara program sertifikat gratis rumah ibadah dan wakaf. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Serdang Berdagai dan perwakilan Kepala Desa Aswandi yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi TVRI Sumut dalam pemberitaan yang ada di tingkat desa di Serdang Berdagai. Bu Tuti 19, Bu. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi yang lain. Sederet artis ibu kota menghibur warga Medan pada acara Panggung Hiburan Rakyat tahun 2024. Artis ibu kota tersebut salah satunya adalah Eri Susan, Julia Vio, dan band lokal Sandwich dan Horizon yang tampil memukau. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara menggelar Panggung Hiburan Rakyat tahun 2024 di halaman kantor TVRI Sumatera Utara Jalan Putri Hijau Medan tadi malam. Panggung hiburan rakyat ini diisi oleh sejumlah musisi yakni artis ibu kota Eri Susan, Julia Vio, dan band lokal Sandwich dan Horizon dengan pembawa acara Budi dan Putri. Acara dimulai dengan penampilan band Sandwich yang membawa sejumlah lagu, di antaranya lagu berjudul Anak Sekolah. Suasana semakin meriah ketika band Horizon membawakan lagu Ekspresi. Penantian warga Medan yang telah setia menunggu penampilan artis ibu kota terbalaskan dengan penampilan Eri Susan yang membawakan lagu Sabda Cinta. Seluruh penonton turut ikut bernyanyi dan berjoget seakan tidak mau meninggalkan panggung hiburan rakyat TVRI. Tidak ketinggalan artis ibu kota Julia Via membawakan lagu Tua-Tua Keladi dan ditutup duet Julia Vio dan Eri Susan dengan lagu khas Batak Mardua Holong. Salah satu warga Medan, Nazwa dan Susan, berharap kepada TVRI terus dapat memberikan inspirasi dan menghibur warga Medan, Sumatera Utara. Terima kasih kepada para pekerja TVRI telah menghadirkan artis ibu kota ke Medan ya, sehingga bermanfaat untuk warga masyarakat Medan. Oke, saya juga bangga sama program TVRI karena mampu mengundang artis-artis yang top banget. The best TVRI. The best TVRI. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ucapan dan harapan kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumut yang ke-54 disampaikan instansi Badan Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, serta perwakilan dari Kepala Desa di Serdang Berdagai.
Kepala BPN Sergai Roni Sitanggang mengatakan TVRI Sumut sangat berperan penting dalam menyiarkan kegiatan pertanahan yang berbentuk sosial, 3 jawara program sertifikat gratis rumah ibadah dan wakaf. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Serdang Bedagai dan perwakilan Kepala Desa Aswandi yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi TVRI Sumut dalam pemberitaan yang ada di tingkat desa dan Serdang Bedagai. Saya Roni Sitanggang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Sumatera Utara ke-54. Semoga TVRI semakin sukses dalam dunia penyiaran publik khususnya di Sumatera Utara, serta berkontribusi dalam mendukung kegiatan pelayanan pertanahan. Dirgahayu TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Iskandar SPMM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Sumatera Utara yang ke-46. Semoga kedepannya TVRI tetap jaya dalam hal menyampaikan berita dan informasi untuk masyarakat Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswandi, Kepala Desa Pekanbanar Kalipah, sekaligus mewakili seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 TVRI Sumatera Utara. Semoga TVRI kedepannya terus berinovasi dan memberi informasi yang bermanfaat secara hiburan yang mendidik untuk lapisan masyarakat Sumatera Utara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Pematang Siantar yang ikut menyaksikan Natal yang diselenggarakan anggota DPR RI mengaku sangat senang karena menjadi kegiatan yang sangat meriah dan warga juga secara langsung dapat bertemu dengan anggota DPR RI yang menjadi wakil rakyat di Senayan. Berbagai tanggapan warga atas kegiatan keagamaan di kota Pematang Siantar. Berikut kita simak. Harapan kita semua juga ya, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI itu juga berpikir seperti Pak Bane, jangan hanya sekedar duduk dan duduk di Senayan, tidak, tapi marilah kita pikirkan nasib masyarakat ini ya, karena bukan apa-apa. Ya, setelah kita duduk seharusnya apa yang harus kita kembalikan kepada masyarakat itu? Kan nggak mungkin uang kita kasihkan yang hanya sifatnya sementara. Tapi ide-ide dan gagasan yang bisa membantu perekonomian masyarakat itu yang kita harapkan daripada tokoh-tokoh kita yang ada di DPR RI. Inilah rupanya jawaban segala sesuatu apa yang saya kasih tindakan sejak kecil dia sampai besar begini. Memang ini anak, bisa aku bilang anak yang paling baik dan penurut. Itulah kebanggaan saya sebagai orang tua dari anakku Bane Raja Manado. Masukannya buat ke depannya kalau bisa ya adalah pesta Natal Okumene dibuat di sini khusus Bane, ada tempatnya khusus, ada tempat duduknya. Pokoknya seru lah, ada acaranya yang seru. Pemirsa, berbagai wujud rasa syukur atas berkat Tuhan, anggota Komisi 7 DPR RI mengajak masyarakat Kristen Pematang Siantar merayakan Natal. Natal yang berlangsung diharapkan menjadi penggerak sendi perekonomian warga. Perayaan Natal yang melibatkan pelajar dan warga serta artis lokal dilakukan dengan penuh kemeriahan. Acara diawali dengan pawai Natal berkeliling kota Pematang Siantar dengan tujuan agar acara yang berlangsung di Sopo Godang pada malam harinya dapat dihadiri oleh seluruh warga Kristen. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu, ketika pawai turut menyapa masyarakat sambil mendampingi para seniman lokal menyanyikan lagu-lagu Natal. Kemeriahan pawai disambut oleh warga sekitar dengan memberi tegur sapa kepada Komisi 7 dan para seniman. Usai pawai Natal, acara Natal dilangsungkan di depan Sopo Godang dengan latar belakang pohon Natal raksasa. Berbagai varian Natal ditampilkan mulai dari tarian, lagu pujian bagi Tuhan. Ratusan masyarakat yang datang ke lokasi acara ikut menikmati kemeriahan Natal yang ditampilkan.
Bani Raja Manalu menyampaikan kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan selalu mendapat respon positif dari warga. Meski bukan agenda tahunan, tetapi selalu menjadi harapan bagi warga untuk dilakukan setiap bulan Desember. Menyikapi antusias dari warga, Bani Raja Manalu berencana pada tahun 2025 melangsungkan Natal ini selama sepekan dengan maksud agar roda perekonomian warga dan geliat keparawisataan di Pematang Siantar mengalami peningkatan. Dikatakan penyelenggaraan Natal setiap tahun di kota Pematang Siantar karena terdapat 7 gereja besar di Sumatera Utara berpusat di kota Pematang Siantar. Rencananya di tahun depan kita ingin membuat ini menjadi festival sepekan dan itu menjadi destinasi wisata buat banyak orang. Jadi kalau orang-orang yang rindu melihat perayaan Natal, rindu gaya-gaya Natal ketika tinggal di kampung, boleh datang ke Siantar. Dan saya terinspirasi bahwa Natal ini bisa menjadi penggerak ekonomi Pematang Siantar. Pada kegiatan Natal yang mengusung tema Baga Mar Natal, Bani Raja Manalu sangat larut melihat tarian daerah yang dibawakan oleh para pelajar setempat. Pada kegiatan tersebut turut diberikan kasih Natal kepada warga. Bani Raja Manalu berharap sukacita Natal membuat warga semakin mencintai kota Pematang Siantar dan lebih meningkatkan toleransi umat beragamanya. Meningkatkan Siantar merupakan kota toleransi beragama yang sangat diakui. Sementara itu pemirsa, dalam upaya menangkal tantangan kemajuan teknologi era digitalisasi dibutuhkan pondasi pemahaman kandungan ayat suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk generasi yang berakhlak mulia di masa mendatang. Kemajuan teknologi di era digitalisasi saat ini terus berkembang dan menjadi tantangan dalam kehidupan, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Guna menangkal tantangan tersebut dilakukan halakoh fikih peradaban oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan di Kota Medan kemarin. Dalam diskusi tersebut bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi karakter manusia, terbentuknya degradasi pada generasi dan berpotensi terjadinya krisis moral di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, untuk menangkal tantangan tersebut dibutuhkan pergerakan jamiah dari umat terkait pemahaman kandungan ayat suci Al-Quran dan hadis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan Sultan Sahrir Dalimunte mengatakan halakoh fikih peradaban memberi pemahaman bagi umat untuk menangkal pemahaman yang dapat merusak akidah. Kita harus selalu berprinsip yang menghargai pendapat. Itulah sebetulnya inti daripada fikih peradaban ini, kemudian transformasi paham NU ini kepada masyarakat sehingga paham-paham radikal, paham-paham ekstrim, begitu juga yang paham-paham yang liberal itu kan kita hindari itu. Jadi kita selalu mengembangkan pemahaman-pemahaman yang komprehensif dia. Itulah. Pergerakan transformasi pemikiran di tengah perkembangan zaman di era digital diharapkan dapat menjadi perubahan umat lebih baik di masa depan. NU khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya tentunya akan membuat gerakan-gerakan atau kemajuan-kemajuan dalam mentransformasi pemikiran dari yang sebelumnya kepada yang lebih modern, sebagaimana yang kita lihat bahwa dengan perkembangan zaman, perkembangan era digital, maka kita pun NU akan berbenah untuk mentransformasi pemikiran itu untuk pergerakan ke depan yang lebih maju dan lebih baik. Pemirsa, sebanyak 15 santri Tahfidz Sulaimania Sumatera mengikuti haflah khatam kubro Al-Quran 30 juz di Masjid Al-Musabihin, Komplek Taman Setiabudi, Indah, Medan kemarin. Yayasan Tahfidz Sulaimania Sumatera bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Al-Musabihin Taman Setiabudi Indah Komplek Medan menggelar haflah khatam kubro Al-Quran 30 juz. Haflah khatam kubro ini diikuti oleh 15 santri yang telah hafidz Al-Quran dari Yayasan Tahfidz Sulaimania Sumatera.
Khatam Kubro adalah tahapan hafalan Al-Quran di mana santri membaca 30 juz Al-Quran sekali duduk. Sebanyak 15 santri yang mengikuti Khatam Kubro ini telah mengikuti serangkaian belajar menghafal Al-Quran dengan kurun waktu berbeda. Para santri mampu menyelesaikan hafalannya dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Badan Kenajiran Masjid Al-Musabihin Taman Setiabudi Indah Medan, Fahrudin menyatakan, kegiatan Khatam Kubro ini merupakan bagian dari syiar Islam di Medan, khususnya di Komplek Tasbih menjadi inspirasi generasi muda di lingkungan masjid. Pada momen liburan ini, kegiatan Khatam Kubro juga menjadi penangkal kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Memang ini salah satu kegiatan kalau bagi tentunya anak-anak yang bisa ikut, ini kan istilahnya mondok mereka di yayasan tersebut. Tentu ini juga merupakan salah satu yang bisa menghindarkan anak-anak dari narkoba ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti orang-orang tua yang punya anak bisa mengikutkan pendidikan di Yayasan Tahfiz. Ya, pemirsa, sebanyak 1.000 anak kemarin mengikuti sunah massal di Masjid Al-Musabihin, Komplek Taman Setiabudi Indah Medan, melibatkan 24 dokter dari Indonesia dan Turki. Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah Sumatera bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Masjid Al-Musabihin dan Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah Komplek Taman Setiabudi Indah Medan menggelar sunat massal gratis. Momen libur Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan para orang tua untuk mengikuti dan mendaftarkan anaknya dalam program sunat massal. Ketua Umum Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah Medan Mukhtar mengatakan program sunat massal ini diikuti sebanyak 1.000 anak yang berlangsung tanggal 21 hingga 22 Desember 2024 dengan metode modern sehingga tidak memberi rasa takut pada anak dan cepat sembuh. Selain untuk kesehatan dalam ilmu agama, sunat merupakan bagian dari syiar Islam. Yayasan Sulaimaniyah dengan IKNT ya, yang berjumlah kurang 1.000 orang. Mungkin setelah COVID inilah yang terbesar diadakan. Secara khusus ini diadakan kali ini di Masjid Musabihin yang ada di Tasbih Taman Setiabudi. Harapan kita kepada orang tua tentu yang pertama menjaga anaknya ini. Tadi sudah disampaikan oleh dokter bahwa dalam 3 hari ini tentu yang pertama mungkin tidak mandi, tidak kemana-mana supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Tentu ini harus terlibat orang tua. Niatnya adalah kiranya kami membantu kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan dari pihak kita ini, dari sisi kita. Di mananya kita ini adalah awal dari mereka menyempurnakan syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami adalah program-program seperti ini menguatkan silaturahmi kami, baik daripada kaum muslimin yang ada di Indonesia ataupun kaum muslimin yang ada di Turki. Kiranya tak hanya sampai di sini, kebaikan, keberkahan, dan kebagusan program ini bisa berlanjut ke depannya. Selain menggelar sunat massal, juga dilakukan donor darah dengan target 150 kantong. Pemirsa, berjalan kaki bukan hanya untuk melakukan aktivitas saja, tetapi juga sebagai sarana untuk berolahraga. Jika dilakukan secara rutin, aktivitas jalan kaki dapat memberikan banyak manfaat. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Untuk melaksanakan Berjalan adalah salah satu kegiatan fisik yang memiliki berbagai manfaat dari segi kesehatan dan sering juga dilakukan untuk memeriahkan berbagai acara. Seperti halnya memeriahkan milad ke-38 Universitas Al-Azhar Medan juga digelar dengan jalan santai atau fun walk yang dilepas pembina Yayasan Hajjah Rahmana Sution dari halaman Universitas Al-Azhar Medan pagi tadi. Seribuan peserta yang terdiri dari pembina Yayasan Haji Mahyuzar Nasution, Ketua Yayasan Hajjah Riza Novida, pengurus Yayasan, rektor, dan para mahasiswa dengan penuh semangat mengikuti gerak jalan santai melalui rute dari Jalan Pintu Air 4 menuju Komplek JCT Medan Johor dan Venice ke tempat semula. Pembina Yayasan Hajjah Rahmana Sution Mahyuzar Nasution mengatakan melalui gerak jalan ini dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih semangat mengikuti pembelajaran dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama mahasiswa dan tenaga pengajar.
Haji Mahyuzar Nasution mengatakan Universitas Al-Azhar Medan akan terus berupaya meningkatkan kemampuan para dosen dengan memperluas wawasan dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi kami untuk kebugaran tentunya yang paling utama, serta semangat untuk mengikuti pembelajaran dalam semester-semester yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memicu dan mempererat silaturahmi bagi mahasiswa-mahasiswi kami, sehingga mereka lebih mengenal satu dan lainnya, serta menjadikan mereka mahasiswa yang sehat dan bugar. Dan para fungsionaris tentunya juga diharapkan agar senantiasa bugar dan sehat untuk melakukan pelayanan terhadap mahasiswa-mahasiswi kita semua. Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Dermawan Hutagaul mengatakan agar bisa bersaing di dunia usaha dan dunia industri, pihaknya selalu menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain itu, para mahasiswa juga senantiasa dibekali etika dan akhlak agar menjadi insan yang cerdas dan terpuji. Yang dilakukan Universitas Al-Azhar yaitu dengan meninjau kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder agar bisa bersaing di dunia industri dan di dunia usaha. Setiap mahasiswa kita bekali juga etika dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Silaturahmi antara alumni dan seluruh sivitas Universitas Al-Azhar Medan agar memacu seluruh sivitas Al-Azhar Medan buat kakak-kakak alumninya dan seniornya yang telah berhasil di dunia kerja, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam wirausaha. Untuk lebih memeriahkan acara, kepada peserta gerak jalan diberikan hadiah menarik melalui undian Lucky Draw. Dan pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Senin 23 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan perakiraan informasi cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Senin 23 Desember 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Gunung Sitoli, Nias Utara, Langkat, Mandailing Natal, Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Sedutan, Karo, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Sedutan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Simalungun, Serdang Bedagai, Samosir, Pakpak Barat, Humbang Sedutan, Deli Serdang, Dairi, dan sekitarnya. Udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 21 Desember 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya.
Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Debbie Landari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.